Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang alat-alat optik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah loop. Disebut juga kaca pembesar ya. Fungsinya memperbesar benda-benda kecil. Contohnya yang dipakai oleh tukang arloji. Loop menggunakan sebuah lensa cembung diberi tangkai untuk pegangan. Nah, sifat-sifatnya itu maya, tegak, dan diperbesar. Loop ini bisa dipakai untuk mata tidak berakomodasi dan untuk mata berakomodasi. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan di titik fokus. Jadi ini fokusnya, pengamatnya ada di sebelah sana. Ya. Bayangan dapat ditangkap oleh pengamat dengan mata rileks atau tanpa berakomodasi. Nah, perbesaran pada loop ini M sama dengan SN per F. Jadi SN itu jarak normal penglihatan mata. Kalau normal biasanya 25 cm. Nah, F-nya ini fokus loop. Jadi perbesarannya SN dibagi dengan F. Untuk mata berakomodasi, ini berarti matanya ya berakomodasi, tidak rileks ya. Dalam pengamatan ini bayangan akhir terletak di titik dekat pengamat. S aksennya sama dengan min SN. Jadi pembentukan bayangannya seperti ini. Di bendanya diletakkan sini. Kemudian S aksennya atau letak bayangannya itu tepat berada di titik dekat pengamat atau SN. Mengapa harus dikasih tanda min? Karena bayangannya ada di sini di depan lensa. Kalau di depan lensa malah negatif, sehingga S aksennya sama dengan min SN. Nah, persamaan untuk pengamatan loop ini adalah seperti ini. Persamaan aslinya kan 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, berhubung tadi S aksennya sama dengan min SN, maka kita masukkan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya 1/S-nya kita pertahankan di sebelah kiri, maka 1/SN ditambah 1/F sama dengan 1/S-nya sendiri. Sehingga perbesarannya M sama dengan SN per F plus 1. Kalau dibandingkan dengan persamaan yang tadi untuk mata yang tidak berakomodasi, maka bedanya di plus 1-nya ini ya. Untuk mata berakomodasi itu menghasilkan perbesaran yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita belajar tentang mikroskop. Sudah tidak asing ya mikroskop. Mikroskop itu biasanya kita pakai dalam pelajaran biologi ya. Sudah belajar di biologi. Nah, ada bagian-bagian mikroskop seperti ini. Ada lensa okuler, itu lensa yang di dekat pengamat. Tubus okuler berarti tabungnya ini. Tabung untuk lensa okuler. Ini namanya lengan mikroskop. Ini penjepit preparat. Preparat itu benda yang diamati, ditaruh di sini, taruh di lensa, di kaca ya biasanya, terus dijepit, taruh di sini. Makrometer ini untuk diputar-putar nanti untuk menjauh mendekatkan lensanya. Kemudian ini penyangga. Mikrometer itu untuk yang kecil ya, menggeser tapi dalam skala kecil. Kemudian ini ada kaki mikroskop. Ini sumber cahayanya, biasanya ini bisa kita geser-geser mencari sumber cahaya biar ini nanti preparat yang kita amati di sini bisa jelas terlihat. Ini diafragma, mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dari sumber cahaya tadi. Ini masuk ke sana, mengatur besar kecilnya. Ini kondensor, kemudian meja benda, meja preparat. Ini lensa objektif, objek berarti yang dekat dengan preparat yang diamati.
Ini resolver. Resolver ini menghasilkan resolusi. Ini perbesaran berapa kali yang kita inginkan, ini bisa diputar-putar. Nah, yang paling utama dari mikroskop itu terdiri dari dua buah lensa cembung ya. Yang satu namanya lensa objektif dekat dengan objek, yang satu dekat dengan mata namanya okuler. Bayangan akhir bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Nah, penggunaan mikroskop ini bisa dengan mata tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi berarti matanya rileks. Nah, ini bendanya lebih besar dari f objektif ya, lebih besar dari fokus objektif. Ini lensa objektif, ini lensa okuler. Nah, ini bendanya taruh sini. Dari benda ini akan ada sinar masuk melewati fokus objektif. Ini dibelokkan, dibiaskan melalui fokus objektif. Yang di sini diteruskan karena ini melewati pusatnya lensa. Selanjutnya perpotongan dari dua sinar bias itu ketemu di sini di fokusnya okuler. Nah, dari fokus okuler ini merupakan letak bayangan dari lensa objektif. Jadi, bayangan dari atau S aksen OB ya. Nah, ini letaknya di fokusnya lensa okuler. Jadi bayangan dari benda satu ini menjadi benda bagi ini lensa okuler. Sekali lagi, bayangan ini dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, selanjutnya di bayangan ini akan sinarnya dari sini ke sana. Yang dari sana dibelokkan menuju fokus. Nah, akan timbul bayangan seperti ini. Nah, ini ditangkap oleh mata. Matanya tidak berakomodasi. Nah, untuk perbesarannya bagaimana? Perbesaran pada mikroskop itu merupakan perbesaran total, yaitu terdiri dari perbesaran lensa objektif dikalikan perbesaran lensa okuler. Jadi yang bagian depan ini adalah persamaan untuk perbesaran lensa objektif. Perbesaran untuk lensa objektif sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB. Jadi letak bayangan lensa objektif dibagi dengan letak benda bagi lensa objektif. Dikalikan dengan yang ini. Kalau kita perhatikan, ini seperti persamaan pada loop tadi ya. Pada loop untuk mata yang tidak berakomodasi. Itu rumusnya SN per F. Nah, karena di sini lensanya okuler, maka SN per F okuler. Jadi, perbesaran pada mikroskop itu sekali lagi sama dengan perbesaran pada lensa objektif dikalikan perbesaran pada lensa okuler. Selanjutnya untuk mata berakomodasi. Matanya ngotot ya. Ini objeknya di sini. Kemudian sinarnya masuk. Nah, bayangan yang timbul ada di sini. Di antara FOK dengan lensa okuler. Bayangan yang timbul di sini. Nah, ini merupakan bayangan dari lensa objektif. Bayangan ini menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, dari sini sinarnya ke sana dibiaskan. Ini perpotongannya di sini. Nah, selanjutnya yang ini sinarnya sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Nah, perpotongannya ini, perpotongan sinar bias membentuk di sini. Nah, terbentuk di sini menghasilkan bayangan. Jadi kalau kita lihat bayangannya ini jelas diperbesar ya. Yang semula segini di bayangan satu tadi dia sudah diperbesar. Kalau kita tentukan sifatnya
terhadap benda pertama, berarti bayangan satu ini sifatnya nyata, terbalik diperbesar. Nah, kalau bayangan akhirnya nyata, bayangan akhirnya bagaimana? Nih, diperbesar ya, terbalik. Nah, untuk perbesarannya sama dengan yang tadi. Maksudnya sama, itu perbesarannya M sama dengan perbesaran di lensa objektif dikalikan dengan perbesaran pada lensa okuler. Nah, untuk lensa objektifnya perbesarannya sama, yaitu S aksen OB per S OB. Sedangkan untuk lensa okulernya ini sama dengan yang persamaan loop tadi untuk yang mata berakomodasi maksimum, yaitu SN per F plus 1. Ini untuk mikroskop. Nah, untuk pengetahuan saja bahwa mata berakomodasi ini menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi ini cepat lelah karena matanya ngotot ya. Nah, untuk biar tidak cepat lelah itu kita rileks saja, yaitu dengan tidak berakomodasi. Selanjutnya ada teropong bintang. Adalah alat untuk mengamati benda-benda langit. Bisa bulan, bintang, dan sebagainya benda langit. Terdiri dari dua lensa cembung. Lensa objektif yang dekat dengan benda ya walaupun bendanya jauh. Kemudian ada lensa okuler. Nah, syaratnya apa? Fokus dari lensa objektifnya harus lebih besar dari fokus lensa okuler. Sifat bayangannya maya, terbalik, diperbesar. Nah, teropong bintang ini bisa kita gunakan dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, ini bendanya di tak hingga, ini tanda tak hingga ya. Maka berkas sinar sejajarnya jatuh di fokus objektif. Fokus objektifnya jauh lebih besar daripada fokus okuler. Ini lensa objektif, yang ini lensa okuler. Nah, bayangannya yang pertama terbentuk di fokus lensa objektif. Nah, dari sini bayangan akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, dari sini cahaya ke sana melalui pusatnya ini ya, cara menggambarkannya. Kemudian yang sejajar ini melalui fokus. Nah, kalau dilanjutkan ke sana kan tidak ketemu, tapi perpanjangannya bisa ketemu di sini. Sehingga bayangannya yang terbentuk di sini. Maya, terbalik, diperbesar. Nah, kalau kita lihat jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler ini adalah D. Sehingga kalau kita lihat lensa okuler ini, lensa okuler, S aksennya itu sama dengan min SN. S aksennya karena matanya berakomodasi maksimum, sehingga S aksen OK-nya ini harus sama dengan SN. Kenapa ada tanda min? Karena letaknya di depan lensa ya, sehingga tandanya min. Nah, persamaan perbesaran teropong ini bisa kita tuliskan M. M itu magnification atau perbesaran, sama dengan FOB, fokus lensa objektif dibagi dengan SOK, jarak lensa okuler. Nah, untuk panjang tabung teropongnya bisa kita lihat bahwa ini D-nya sama dengan FOB. FOB itu dari sini ke sini ya, atau sini ya, ditambah dengan SOK sama dengan FOB ditambah SOK. Itu mata berakomodasi maksimum. Nah,
Untuk mata berakomodasi maksimum, sekali lagi itu sangat capek melihatnya karena mata kita ngotot. Nah, biar tidak capek, maka kita melakukan pengamatan dengan tidak berakomodasi. Di sini titik jauhnya lensa okuler, itu bayangannya yang dibentuk oleh lensa okuler ada di jauh tak hingga. Sehingga S aksen OK sama dengan tak hingga, S aksen OB sama dengan FOB. Skema pembentukan bayangannya seperti ini. Bayangan dari jauh tak hingga masuk ke lensa objektif. Selanjutnya terbentuk bayangan di FOK dan FOB-nya berimpit nih di satu titik. Nah, berimpit. Bayangan dari lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler. Selanjutnya akan terbentuk bayangan. Nah, ini yang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sehingga ini perpanjangannya, perpanjang, akan terbentuk bayangan di tak hingga sana dan ditangkap oleh mata. Untuk perbesarannya, M-nya sama dengan FOB per FOK. Panjang tabung teropongnya sama dengan, panjang tabungnya ini D. Kalau kita lihat sama dengan FOK ini, ini FOB ya. FOB ditambah dengan FOK. D-nya FOB. Panjang fokus objektif ditambah panjang fokus okuler. Nah, selanjutnya kita belajar tentang teropong bumi. Teropong bumi ini digunakan untuk melihat benda-benda jauh yang ada di permukaan bumi agar terlihat lebih besar. Ini contoh teropong bumi. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda dari teropong bintang. Nah, tadi di teropong bintang sifat bayangannya kan terbalik. Nah, maka tidak lucu kalau kita misalkan melihat orang dari jauh menggunakan teropong bumi, terus orangnya terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tidak lucu seperti itu. Maka di sini bagian utamanya ada lensa objektif dan lensa okuler, dan ditambah lagi satu lensa lagi di tengah, namanya lensa pembalik, agar nanti bayangan yang terbentuk bisa bersifat tegak. Ini. Nah, penjelasannya untuk mata akomodasi maksimum, benda yang ada di jauh tak hingga ini masuk sinarnya melalui lensa objektif, terbentuk di sini di 2 kali F pembalik. Jadi di pusat kelengkungannya lensa pembalik. Selanjutnya akan menjadi benda bagi lensa pembalik. Ke sana akan timbul bayangan di sini. Nah, bayangan di sini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, dengan pembentukan sinar yang ke sana, sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, ini diperpanjang arahnya ke sana. Nah, yang melalui pusatnya sini, dia akan diperpanjang ke sana. Nah, inilah bayangan akhirnya. Kalau kita lihat bayangan akhirnya, maka ini sifatnya nyata, tegak diperbesar. Nyata, tegak diperbesar ya. Kenapa tegak? Karena ada lensa pembalik. Kalau tidak diberi lensa pembalik, maka bayangannya akan terbalik. Nah, untuk perbesaran yang dihasilkan FOB per FOK. Kemudian panjang teropongnya D. D itu jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Ini kalau kita lihat berarti ada FOB, FOB-nya di sini ditambah dengan 2 kali lensa, 4 kali ya, sini 2, kesananya 2, sehingga 4 kali fokus lensa pembalik ditambah dengan SOK. SOK-nya sekian. Itu untuk mata berakomodasi maksimum.
Selanjutnya untuk mata tak berakomodasi. Ini untuk mata rileks ya. Jadi benda yang ada di jauh tak hingga nanti masuk ke lensa objektif, akan tepat terbentuk bayangan di fokus objektif di sini. Ini akan menjadi benda bagi lensa pembalik. Akan timbul di sini di FOK. Nah, ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Kalau bendanya difokus, maka bayangannya di tak hingga. Ini matanya rileks sekali. Perbesaran yang dihasilkan FOB per FOK. Nah, untuk panjang teropong D-nya yang sekian ini, jarak dari lensa objektif ke okuler itu sama dengan FOB ditambah dengan yang ini 2FP, ini 2FP jadi 4FP ditambah dengan FOK-nya sekian. Nah, sekian itu tadi pembahasan tentang alat-alat optik. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.